Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari 1 Korintus 11 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Namun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Bapak Ibu sekalian, kesamaan dan kesejajaran atau kesetaraan adalah sesuatu kondisi yang dirindukan oleh banyak orang dan diupayakan, diperjuangkan untuk mendapatkan kondisi tersebut. Tidak sedikit orang berkorban untuk mendapatkan kondisi itu. Firman Tuhan hari ini berbicara tentang posisi dari perempuan dan laki-laki, di mana firman Tuhan ini menjelaskan bahwa pada mulanya perempuan diciptakan Allah karena laki-laki. Kemudian dijelaskan oleh firman Tuhan ini bahwa tidak ada laki-laki jika tidak dilahirkan perempuan. Namun perlu diingat bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. Firman Tuhan ini Bapak Ibu diberi tema oleh gereja kita, setara di hadapan Tuhan. Tema ini mau menjelaskan kepada kita orang percaya bahwa laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah. Dengan tema ini diharapkan agar orang percaya saling menghargai antara laki-laki dan wanita karena mereka setara di hadapan Allah. Dengan prinsip saling menghargai sesuai fungsinya Bapak Ibu sekalian, maka akan terjadi keharmonisan, kedamaian di antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau firman Tuhan ini mengingatkan orang percaya bahwa mereka setara di hadapan Allah, maka timbul dua pertanyaan yang akan kita selidiki pada hari ini. Yang perlu kita ketahui jawabannya. Pertanyaan yang pertama adalah, mengapa disebut bahwa laki-laki setara dengan perempuan? Kalau kita memperhatikan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-8 sampai 12 ini, kita akan menemukan paling sedikit dua alasan mengapa dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu setara. Alasan yang pertama adalah karena mereka sama-sama bersumber dari Allah. Dikatakan di dalam ayat 12, firman Tuhan ini berkata bahwa perempuan berasal dari laki-laki dan laki-laki dilahirkan oleh perempuan, dan segala sesuatu berasal dari Allah. Firman Tuhan ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan berasal dari sumber yang sama, yaitu Allah. Bukan hanya sumber yang sama Bapak Ibu, tetapi bahwa Allah juga akan membawa laki-laki dan perempuan itu nanti ke tempat di mana dia berada, yaitu surganya. Untuk maksud inilah Bapak Ibu sekalian, Yesus berkorban dan mati untuk laki-laki dan juga untuk perempuan. Nah, hal inilah Bapak Ibu yang membuat bahwa laki-laki dan perempuan itu setara di hadapan Allah. Alasan yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah karena yang satu ada disebabkan yang lain ada. Di ayat yang ke-11 Bapak Ibu, firman Tuhan ini berkata bahwa tidak ada perempuan tanpa laki-laki, dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Jadi perempuan berasal dari laki-laki, demikian juga laki-laki berasal dari perempuan, dan segala sesuatunya berasal dari Tuhan. Terlihat Bapak Ibu sekalian, ada suatu keterikatan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bisa dipisahkan, yang membuat mereka
tidak bisa berdiri sendiri, Bapak Ibu sekalian. Di mana jika yang satu tidak ada, yang lain pun tidak ada. Dan mereka bersumber dari sumber yang sama, yaitu Allah. Allah membuat hubungan laki-laki dan perempuan menjadi lingkaran tertutup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain, yang menunjukkan bahwa mereka adalah setara. Setara, Bapak Ibu, berarti mereka sama. Namun perlu diingat bahwa dalam kesetaraan itu mereka mempunyai fungsi yang berbeda. Kesetaraan itu menuntut mereka untuk menghargai satu dengan yang lain dalam fungsi masing-masing. Dan menuntut agar mereka saling memberikan yang menjadi hak masing-masing. Serta mengupayakan agar kesukaan masing-masing tercipta. Kalau perempuan dan laki-laki adalah setara, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah yang diminta Allah untuk dilakukan oleh perempuan dan laki-laki sebagai tanda bahwa mereka setara? Nah, kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang lain dari Efesus 5 ayat 22 sampai dengan ayat 33, Bapak Ibu, kepada perempuan diminta agar perempuan menempatkan suaminya sebagai seorang laki-laki. Efesus 5 ayat yang ke-22, Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata kepada perempuan agar ia tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan. Seperti kepada Tuhan, Bapak Ibu, memberi arti bahwa keputusan yang diambil oleh suami itu tidak selamanya sesuai dengan yang diinginkannya. Karena keputusan Tuhan tidak selamanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kalau kita simak, Bapak Ibu, firman Tuhan di dalam penciptaan, di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-18, di sana dikatakan bahwa perempuan itu diciptakan oleh Allah sebagai penolong bagi laki-laki. Artinya apa? Bahwa laki-laki itu mempunyai kekurangan, sehingga ia perlu ditolong. Namun sebagai penolong, perempuan harus menyadari, Bapak Ibu sekalian, bahwa setelah ia memberi masukan, pertolongan, dia harus menyerahkan keputusan untuk diambil oleh suaminya. Kaum perempuan perlu mengetahui bahwa laki-laki sangat senang dan bangga jikalau ia sebagai laki-laki dan sebagai kepala rumah tangga mempunyai wewenang mengambil keputusan untuk keluarganya. Alkitab mencatat di dalam Amsal 31 ayat 23 bahwa istri yang dipuji adalah istri yang memungkinkan suaminya duduk di pintu gerbang kota bersama tua-tua negeri. Karena apa? Karena orang yang duduk di pintu gerbang kota adalah orang-orang yang disegani, dihormati, yang dapat memimpin keluarganya, Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, kepada laki-laki, kepada suami, Efesus 5 tadi meminta agar suami mengasihi istrinya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Efesus 5 ayat yang ke-25. Firman Tuhan ini berkata, Bapak Ibu, kepada suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya bagi jemaat. Salah satu yang paling disukai perempuan adalah ketika ia dikasihi. Perempuan sangat suka ketika suaminya mengasihi dia, apalagi kalau suaminya sampai mau berkorban untuk dia. Nah, firman Tuhan ini meminta kepada suami agar bersedia berkorban kepada istrinya, termasuk mengorbankan nyawanya untuk istrinya, seperti yang dilakukan Yesus kepada jemaat, di mana Yesus sampai menyerahkan nyawanya untuk menyelamatkan jemaat. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya apa yang diminta oleh firman Tuhan kepada suami adalah jauh lebih berat dari apa yang diminta oleh firman Tuhan kepada perempuan.
Memang keduanya ini saling kait-mengkait Bapak Ibu sekalian. Keduanya harus saling melakukan bagiannya. Sehingga sukacita karena kesetaraan itu dapat terwujud di dalam keluarga tersebut. Bapak Ibu, sebagai orang yang setara, mari kita melakukan fungsi kita masing-masing. Izinkan saya memberikan sedikit kesaksian. Istri saya menempatkan saya sebagai kepala rumah tangga yang berbahagia. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Karena saya boleh mengambil keputusan dan dia membanggakan saya. Ketika ayah saya pada umur 92 tahun stroke, harus 6 bulan terbaring di atas tempat tidur. Kami tidak mempunyai pembantu dan istri saya memandikan, memberi makan orang tua bapak saya. Saya sangat banggakan itu kepada orang-orang lain. Nah Bapak Ibu sekalian, sebagai suami saya mencoba walaupun tidak sempurna, mencoba menyenangkan istri Bapak Ibu sekalian. Ketika istri saya pulang pelayanan misalnya, saya coba menyediakan air panas untuk mandinya. Mari kita mencoba Bapak Ibu sekalian, bahagian kita masing-masing. Saya akan menyimpulkan firman Tuhan ini, bahwa firman Tuhan ini Bapak Ibu menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki adalah setara. Ada 2 alasan mengapa mereka setara. Yang pertama adalah karena mereka sama-sama diciptakan Allah. Dan alasan yang kedua adalah karena yang satu ada disebabkan yang lain ada. Sebagai orang yang setara Bapak Ibu, firman Tuhan ini meminta agar perempuan menempatkan suaminya sebagai seorang laki-laki dalam rumah tangganya. Dan kepada laki-laki diminta untuk mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah setara. Tolong kami untuk boleh melakukan fungsi kami, bagian kami seperti yang Engkau kehendaki. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu Bapak Ibu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.